Yo, Minna, selamat datang di channel cerita anime. Di channel yang biasa-biasa ini. Di video kali ini, aku akan membahas cerita manga Rogo ni Sonete Isekai de Hachiman Mai no Kinka wo Taimasu. Lanjutan dari animenya ya. Bagi yang belum nonton animenya, nonton dulu animenya biar bisa paham dengan pembahasan yang ada di video ini. Yos, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita masuk ke pembahasannya. Ikuzo. Sven dan partinya mendatangi tempat toko umum Mitsuha. Lalu Mitsuha menyambutnya dengan berkata, "Selamat datang di kuil material toko umum Mitsuha." Mitsuha yang melihat kedatangan Sven dan partinya pun segera pergi menghampirinya. Lalu berkata, "Ya, apakah kamu ingin bekerja untuk wilayah Yamano? Dengan upah 5 koin emas." Sven dan partinya pun sangat terkejut dengan apa yang Mitsuha katakan barusan, sambil berkata, Perempuan berambut pendek sepengguna pedang di party Sven pun berkata, "Apakah itu berarti kami akan menjadi bagian dari pasukan wilayah Viscon?" Mitsuha pun menjawab dengan bergumam, lalu berkata, "Kalian akan menjadi salah satu anggota pendiri dan diperlakukan sebagai petugas. Setiap masing-masing dari kalian akan memiliki 36 tentara di bawah komando langsung kalian. Gaji awal kalian adalah 5 koin emas, tetapi akan ada kenaikan gaji nantinya." Sven dan partinya yang telah mendengarkan penjelasan Mitsuha barusan pun mulai berdiskusi. Laki-laki serambut pendek pun memulai diskusi dengan berkata, "Apa yang akan kita lakukan di sini?" Sven pun merespon perkataan si laki-laki rambut pendek tersebut dengan berkata, "Katamu, apa yang akan kita lakukan? Maksudku, itu..." Lalu, perempuan serambut pendek pun ikut berbicara dengan berkata, "Ini 5 koin emas yang sedang kita bicarakan. Sebelum kita membeli gerbong itu adalah gaji yang hebat, bahkan jika hanya mendapatkan 2 koin emas." Perempuan serambut panjang pun ikut berbicara dengan berkata, "Bahkan setelah kita membeli gerbong belakang, ini pendapatan yang baik ketika kita mendapatkan 4 emas. Selain itu, sepertinya tidak ada ruang untuk berkembang di sini. Jika kamu mempertimbangkan cedera, penyakit dan penuaan, penghasilan yang tetap cukup menarik." Mitsuha pun sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh perempuan serambut panjang tersebut, lalu berkata, "Oh, ucapan langka dari Irse-chan." Sven pun ikut berkata lagi dengan berkata, "Dengan 5 koin emas untuk dibagi di antara kita berempat, kita akan dapat menjalani hidup tanpa khawatir." Perempuan serambut pendek pun menatap Sven dengan tatapan isyarat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sven. Lalu Mitsuha yang telah mendengarkan perkataan Sven barusan pun berkata, tapi ini 5 koin emas per orang." Sven dan partinya pun sangat terkejut dengan apa yang Mitsuha katakan barusan, sambil berkata, Mitsuha yang melihat ekspresi terkejut Sven dan partinya pun berkata lagi, "Oh, bukankah petugas di pasukan Jepang menerima gaji sebesar itu?" Seketika Sven menjabat tangan Mitsuha sambil berkata, "Kami dengan senang hati menerima tawaran Anda." Mitsuha berkata kepada Sven dan partinya, "Apakah kalian bebek saja dengan hidup di tempat entah berantah?" Sven dengan ekspresi semangat yang membara pun menjawab, "Tidak masalah sama sekali, karena kami sudah terbiasa dengan hal itu." Setelah Sven menjawab dengan berkata seperti itu,
Sven dan partinya pun mulai menghayal sambil berkata, mungkin lebih baik bagi kita untuk menabung bersama dan membuka toko di ibu kota di masa depan. Mesoha sangat senang dengan jawaban Sven dan partinya tentang tawaran yang diberikan oleh Mesoha. Lalu berkata dalam hatinya, baiklah, 4 petugas berhasil diamankan. Untuk mengelola wilayah dengan benar sangat penting untuk mendapatkan personil yang baik. Di dunia ini, kejahatan merajalela seperti penyuapan dan pemalsuan. Wajar bahwa kredibilitas dokumen, terutama dari orang yang tidak kamu kenal, sangat mencurigakan dan tidak dapat percaya. Kamu tidak punya pilihan selain mengandalkan perkenalan langsung dari orang yang kamu percayai dan wawancara pribadi untuk mendapatkan konfirmasi. Ya, bahkan dalam wawancara pun sulit untuk mengatakan bahwa orang itu hanya sekedar pura-pura. Jadi, aku menolak ketika bangsawan menawarkan untuk meminjamkanku beberapa pengikutnya. Dan ada juga bantuan dari Alexis sama. Mungkin saja ada protes besar tentang belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Bahkan jika mereka berasal dari wilayah bangsawan lain, aku harus mempertimbangkan berapa banyak informasi yang bocor dengan hati-hati. Dan ya, dengan begitu, Mesoha pun pergi ke suatu tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya, menggunakan kemampuan teleportasinya. Dan dalam sekejap, Mesoha pun sampai ke tempat tersebut. Ternyata, tempat tersebut adalah desa tempat tinggal Colette-chan. Lalu, Mesoha pun segera pergi ke rumah Colette-chan. Setelah Mesoha sampai ke rumah Colette-chan dan bertemu dengan Colette-chan dan orang tuanya, Mesoha pun berkata kepada Colette-chan, maukah kamu bekerja untukku, Colette-chan? Seketika, Colette-chan pun sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mesoha. Lalu, orang tua Colette-chan pun juga ikut terkejut sambil berkata, Mesoha berkata dalam hatinya bahwa Colette-chan memiliki bakat. Akan sangat disayangkan untuk membiarkannya tetap di sini, di sebuah desa kecil. Terampil membelah kayu bakar, terampil dalam mencari tanaman yang dapat dimakan. Dan di atas semua itu, dia sangat imut. Dia baru berusia 8 tahun. Colette-chan yang melihat Mesoha yang sedang tersenyum pun berkata, jadi Mesoha menjadi Viscontes? Mesoha pun merespon perkataan Colette-chan dengan berkata, untuk beberapa alasan. Yang Mulia Raja berkata, aku akan menjadikanmu seorang Viscontes. Seketika, Colette-chan pun memasang ekspresi gugup dan khawatir. Orang tua Colette-chan pun berkata kepada Mesoha, meski begitu, Colette masih anak-anak. Jika kita mengirimnya begitu jauh, kita mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Mesoha pun menanggapi perkataan orang tua Colette-chan dengan berkata, wilayahku tepat di sebelah wilayah ini. Bahkan lebih dekat ke sini daripada ke ibu kota. Kamu dapat melakukan perjalanan dalam 2 hari. Orang tua Colette-chan pun sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Mesoha barusan, sambil berkata, Setelah Mesoha melakukan perbincangan dengan Colette-chan dan orang tuanya, beberapa saat kemudian, para warga desa melakukan sebuah perayaan, lalu berkata, ini pesta, ini adalah pesta. Mesoha berkata dalam hatinya, seorang gadis desa pergi dari kota kecil untuk bekerja kepada keluarga bangsawan, berbicara tentang kisah sukses yang sangat luar biasa. Itu alasan yang sempurna untuk mengadakan pesta. Seorang penguasa dari wilayah tetangga yang mengadakan perjamuan untuk penduduk desa di kota kecil
yang tidak berada di bawah kekuasaan mereka, mungkin juga pemandangan yang membingungkan. Ngomong-ngomong, bahkan desa seperti ini sudah pernah mendengar kegembiraan yang terjadi di ibu kota atas gadis kuil petir. Tapi mereka belum tahu bahwa aku adalah gadis kuil petir yang disebutkan. Mesoha yang melihat Kolte-chan yang murung dan tidak bersemangat pun berkata, "Ada apa, Kolte-chan? Apakah perutmu sakit?" Kolte-chan pun menjawab, "Ah, tidak. Saya baik-baik saja." Mesoha yang telah mendengarkan perkataan Kolte-chan pun berkata, "Kenapa cara bicaramu sopan sekali?" Kolte-chan pun menjawab, "Tapi Mesoha sama telah menjadi Viskontes kan? Selamat." Seketika Mesoha memeluk Kolte-chan lalu berkata, "Meskipun aku sudah menjadi Viskontes, aku masih sama dengan Mesoha yang kamu selamatkan, Kolte-chan. Itu sebabnya tidak masalah jika kamu bersikap seperti biasa." Kolte-chan yang telah mendengarkan perkataan Mesoha tersebut pun sangat senang, lalu memeluk Mesoha dengan sangat erat sambil berkata, "Mesoha." Tiba-tiba terdengarlah suara krek seperti suara tulang yang retak. Mesoha pun berteriak, "Kah!" Lalu berkata dalam hatinya, seperti biasa, sangat kuat. Ibu Kolte-chan yang sedang mabuk pun berkata kepada Mesoha, Hei, Mesoha-chan, bagaimana denganku sebagai pelayan?" Mesoha yang melihat ibu Kolte-chan yang sedang mabuk pun hanya bisa merespon dengan berkata, "Hahaha." Lalu ibu Kolte-chan pun masih melanjutkan perkataannya lagi, "Tapi Kolte-chan akan melayani di rumah bangsawannya. Kamu benar-benar tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan?" Mesoha pun merespon perkataan dari ibu Kolte-chan dengan berkata, Tidak, itu..." Mesoha pun tersenyum sambil memeluk dan mengelus kepala Kolte-chan, lalu berkata, "Itu tidak perlu, karena aku tidak memperkerjakan Kolte-chan sebagai pelayanku. Kamu tahu? Aku berencana agar Kolte-chan menuntut ilmu sebagai kandidat untuk menjadi pengikutku di masa depan." Para warga desa yang ada di perayaan tersebut yang telah mendengarkan perkataan Mesoha pun sangat terkejut sambil berkata, Yang pertama dari pengikut keluarga Yamano di masa depan, satu loli cantik dan jenius diperoleh." Videonya cukup untuk sampai di sini ya. Kita akan lanjutin pembahasannya di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar aku bisa lebih bersemangat membuat video pembahasan untuk kedepannya. Soraja, mata nih.